Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update sekaligus topik untuk tanggal 4 September 2023. Sebelumnya kita masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana Dow dan Nasdaq mencetak masing-masing naik 1,4% dan 3,2% minggu lalu, membukukan kinerja mingguan terkuat sejak Juli. S&P 500 naik 2,5% untuk minggu terbaiknya sejak Juni setelah naiknya unemployment rate ke level 3,8% dari 3,5% di bulan Juli, memperkuat ekspektasi jeda kenaikan suku bunga Fed Fund Rate di bulan ini. Sementara saham perusahaan streaming anjlok karena perselisihan antara suku bunga antara Disney dan Charter Communications. Laporan Departemen Tenaga Kerja juga menunjukkan selain pertumbuhan upah melambat, non-farm payrolls naik lebih besar dari perkiraan, meskipun data untuk bulan Juli direvisi lebih rendah menjadi 157.000 penambahan pekerjaan. Data tersebut menambah bukti makroekonomi baru-baru ini bahwa The Fed memenangkan perjuangannya melawan inflasi dan memperkuat ekspektasi bahwa bank sentral sudah mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunganya. Pelaku pasar memperhitungkan 93% peluang bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuannya akhir bulan ini, menurut alat Fed Watch CME. Adapun pasar saham Amerika Serikat akan tetap tutup pada hari Senin untuk libur hari buruh. Sebagai alternatif, para investor atau trader bisa memantau data German Trade Balance bulan Juli yang diprediksi surplus turun sedikit ke angka 18 miliar euro dari 18,7 miliar euro di bulan sebelumnya, dikarenakan ekspor negara dengan ekonomi terkuat di Eropa ini diramal drop ke level minus 1,5% month of month dari pertumbuhan mikro 0,1% di bulan sebelumnya. Sementara untuk IHSG terlihat semakin betah bermain di area resisten 6970, menunggu timing yang tepat untuk menembus level psikologis 7000. Sejauh ini, data makroekonomi Indonesia cukup mendukung, di mana dipublikasikan inflasi Agustus berada di level 3,27% di bawah prediksi 3,33%. Namun memang lebih tinggi dari bulan sebelumnya di 3,08%. Sementara itu, PMI Manufacturing terbukti mampu ekspansif di angka 53,9. Adapun Jumat kemarin, minat beli asing mengawali bulan September dengan net buy sebesar 505,13 miliar rupiah, walaupun secara mingguan mereka masih dalam posisi jual bersih sebesar 2,1 triliun rupiah di regular market. NHKSI Research menyarankan para investor atau trader untuk menahan diri dengan menambah posisi sambil menunggu level 6970 hingga angka psikologis 7000 dapat terlampaui dengan solid. Sementara untuk most active stocks di hari Jumat kemarin, ini yang pertama dari emiten oil and gas Medco, kemudian disusul oleh Bank BRI, Aman Mineral, Bank BCA, Bank Mandiri, kemudian Telkom, BRPT, PGEO, Antam, dan Akra. Kemudian untuk top net foreign buy di sini ada 5 teratas dari Bank BRI, kemudian dari Medco, kemudian BCA, ASI, Aman Mineral. Untuk top sell-nya di sini, untuk top sell foreign di sini ada dari Telkom, PGEO, Adaro, Antam, dan KLBF. Selanjutnya kita masuk ke domestic news, di mana dari berita oil and gas, rig terbatas, target pengeboran sumur migas diproyeksi meleset. Realisasi pengeboran sumur penambangan migas diproyeksikan sedikit meleset dari target lantaran terbatasnya ketersediaan rig pengeboran. SKK Migas dan kontraktor kerjasama terus melakukan pengeboran sumur migas secara masif. Hingga bulan Juli kemarin, realisasi pengeboran sumur pengembangan sudah mencapai 427 sumur atau lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, sekitar 419 sumur. Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahyu Wibowo menyampaikan bahwa perkembangan yang signifikan terkait dengan progres pengeboran sumur pengembangan pada 3 bulan pertama 2023 baru tercapai 167 sumur. Tetapi dalam waktu 4 bulan bisa bertambah 260 sumur, sehingga sampai dengan Juli 2023, realisasinya telah mencapai total 427 sumur. Namun Wahyu menyebut masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pengeboran sumur pengembangan. Salah satunya terkait ketersediaan rig yang sesuai dengan kebutuhan.
Saat ini kompetisi mendapatkan alat pengeboran tersebut sangat ketat sehingga berdampak pada peningkatan harga. Selanjutnya dari Global News, masih dari seputar beras dan India, efek pembatasan India, pasar beras global masih makin tertekan. Kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah India telah mengguncang pasar beras global dalam 6 pekan terakhir. Hal ini membuat negara-negara di Asia dan Afrika panik. Mengutip dari Bloomberg, minggu kemarin harga beras di Asia melonjak mendekati level tertinggi dalam hampir 15 tahun terakhir pada Rabu kemarin setelah India memperluas pengetatan ekspor terhadap beras pratanak dan basmati pada akhir pekan sebelumnya. Peter Timmer, Profesor Emeritus dari Harvard University, mengungkapkan bahwa keprihatinan terbesar saat ini adalah apakah Thailand dan Vietnam akan mengikuti langkah India dan memberlakukan kontrol signifikan terhadap ekspor beras mereka. Jika hal ini terjadi, Timmer berpendapat bahwa harga beras dunia akan melonjak melebihi 1.000 USD per ton. Di sisi lain, pembatasan India memberikan peluang bagi Thailand. Thailand juga telah melakukan roadshow dalam beberapa minggu terakhir. Para pejabat perdagangannya melakukan kunjungan ke Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Jepang dengan menawarkan beras mereka. Vietnam juga menawarkan beberapa dukungan kepada pasar bahwa negaranya kemungkinan besar akan melampaui target ekspor untuk tahun ini. Selanjutnya, untuk company news yang pertama dari emiten Antam, yang menargetkan pabrik ferronikel beroperasi di kuartal 4 tahun ini. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menargetkan pabrik ferronikel di Halmahera Timur beroperasi pada kuartal 4 tahun ini, di mana pabrik ferronikel tersebut memiliki kapasitas 13.500 ton dalam ferronikel atau TNI. Perseroan juga mengembangkan infrastruktur pendukung pabrik pada kuartal 4 tahun ini, dan pada semester 1 kemarin Antam memproduksi 10.537 ton nikel, sedangkan penjualan mencapai 10.606 ton nikel, naik 10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya dari emiten kesehatan yang kedua, healthcare, ini dari PRDA, masih optimistis pendapatan 2023 naik. PT Prodia Widya Usaha Tbk atau PRDA optimistis bahwa mencatatkan kenaikan pendapatan pada 2023 sekitar 7 hingga 9%. Adapun PRDA mencatat penurunan laba bersih sepanjang semester 1 tahun ini sebesar 148,7 miliar rupiah, terkoreksi 6,89% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 159,79 miliar rupiah. Meskipun pendapatan PRDA tercatat naik 2,5% menjadi 1,06 triliun rupiah dibandingkan pendapatan pada semester 1 tahun kemarin sebesar 1,03 triliun rupiah. Selanjutnya yang ketiga terakhir dari emiten properti Pakuwon Jati Tbk yang mengakuisisi lahan 12,9 hektar di Semarang untuk membangun superblok. PT Pakuwon Jati Tbk atau Pewon melalui anak usahanya PT Pakuwon Permai mengakuisisi lahan seluas 12,9 hektar di Semarang, Jawa Tengah untuk pengembangan superblok. Akuisisi tersebut merupakan upaya perseroan untuk diversifikasi geografis dalam memperoleh potensi dan peluang berbasis pertumbuhan baru di kota Semarang. Nilai transaksi akuisisi lahan tersebut mencapai 302,8 miliar rupiah, belum termasuk pajak dan terkait biaya lainnya. Selanjutnya kita mengecek kalender ekonomi untuk hari ini. Yang ditunggu sih sudah terjadi, yaitu dari Jepang, monetary base year on year. Kemudian untuk corporate calendar hari ini ada RUPS dari emiten BOS, kemudian cum dividen dari emiten IKBI dan Seger. Kemudian kita masuk ke stock pick dan proyeksi IHSG. Untuk proyeksi IHSG hari ini diproyeksikan konsolidasi bullish untuk menguji resisten di 6970 hingga angka psikologis 7000, support di level 6950, 6930, 6905, 6850 hingga 6840, 6800 dan 6765 hingga 6740, resisten di angka psikologis 7000 dan 6970. Untuk advice-nya adalah hold atau average up accordingly. Kemudian untuk stock pick pertama dari emiten AMRT atau Sumber Alfa Trijaya Tbk Alfamart, di mana untuk prediksinya hari ini adalah bertahan di support MA20 dan membentuk pattern parallel channel. Untuk advice spekulatif buy di level 2860 hingga 2880, average up jika melewati 2920 hingga 2930.
Target pertama angka psikologis 3000, selanjutnya di 3100 hingga 3150 dan 3300. Stop loss di 2820. Selanjutnya kedua dari emiten CPO Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG yang bertahan di support MA50 dan pattern parallel channel kuningnya, di mana uji resisten MA1020 dan MA10, advice spekulatif buy di entry level 595 hingga 590. Average up jika melewati 625 dan target pertama di 650, selanjutnya di 660. Stop loss jika melewati 570. Selanjutnya, yang ketiga dari emiten peritailan Aegis atau Ace Hardware Indonesia Tbk yang bertahan di support MA20 dan MA50 dan membentuk candle hammer di area support parallel channel, dan kita bisa melakukan spekulatif buy di level 730 hingga 740, average up jika melewati 770 hingga 775. Untuk target di 795 hingga 800, stop loss jika melewati 710. Selanjutnya yang keempat, ini dari emiten Pegas Pertamina Gas Negara Tbk, di mana penurunan mulai tertahan di area Fibonacci level 78.6 dan RSI sudah memasuki area oversold-nya, di mana kita bisa melakukan spekulatif buy untuk entry level di 1350 hingga 1355. Average up jika melewati 1380, target di 1400, 1415, 1435 dan 1450. Stop loss jika melewati 1335. Selanjutnya yang terakhir dari emiten metal nickel mining, ini dari Inco Vale Indonesia Tbk, di mana menguji support trendline dan previous low bulan September tahun 2022-nya. RSI sudah area oversold, kita bisa melakukan spekulatif buy di level 5900 hingga 5925, average up jika melewati 6000 hingga 6025. Untuk target di 6100, 6200, 6375 dan 6425, stop loss jika melewati 5750. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan IHSG market update dan stock pick untuk tanggal 4 September 2023. Terima kasih telah menyaksikan, happy trading.